Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jemaah sekalian yang dimuliakan, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Malam hari ini kita dapat melaksanakan ibadah qiyamul lail, salat tarawih yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sabdanya, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang qiyam, melaksanakan salat sunnah, sama ada tahajud atau kemudian sekarang kita kenali sebagai tarawih, imanan wa ihtisaban, karena iman dan karena mengharapkan pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka semua dosa-dosa yang terdahulu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, sebagaimana tadi telah diterangkan ataupun diiklankan oleh Al-Fadil Ustaz Taufik bahwa tajuk kuliah kita di malam hari ini melerai konflik dan membina harmoni, lebih kurang seperti itu. Dalam masa yang singkat ini, saya ingin fokus pada dua perkara terkait dengan konflik dan keharmonian. Bahwa yang pertama, konflik merupakan sunnatullah. Konflik pada manusia adalah sesuatu yang tabi'i, sunnatullah. Kalau istilah orang Jawa, kawan bayi. Kawan bayi itu maksudnya dari sejak lahir memang manusia merupakan makhluk konflik, makhluk yang akan berkonflik. Kalau di bahasa Melayukan mungkin manusia dan konflik berpisah tiada, pasti akan berkonflik. Dan ini sebagaimana yang dikhawatirkan oleh para malaikat ketika Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada mereka, memberi kabar kepada mereka bahwa Allah akan menciptakan makhluk yang bernama manusia dan diberi amanah untuk menjadi khalifah di muka bumi. Respon para malaikat ketika itu, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya Allah, mengapa engkau ciptakan manusia sebagai khalifah sedangkan mereka itu may yufsidu fiha, makhluk yang sentiasa berbuat kerusakan di dalamnya. Yufsidu ini dalam bentuk fi'il mudhari'. Di antara faedah fi'il mudhari' adalah lil mumarasah, untuk menggambarkan suatu activity yang berterusan. Yufsidu fiha wa yasfiku dima, dan sentiasa mengalirkan darah, saling bunuh-membunuh di antara mereka. Jadi fokus kita yang pertama itu. Yang kedua ialah bagaimana cara melerai konflik, bagaimana cara mengatasi konflik menurut perspektif Islam ataupun mengikut akhlakul karimah yang ada dalam Islam. Pertama, terkait konflik tadi, bahwa jika kita perhatikan dari sudut sosiologi ataupun psikologi manusia, dari peringkat yang paling kecil, individu manusia itu sendiri, pribadi manusia itu sendiri, di dalam diri manusia pasti ada konflik. Karena Allah Ta'ala berfirman, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Di dalam diri manusia ini ada ilham fujur dan ada ilham taqwa. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang sentiasa berusaha mensucikan jiwanya
membuang segala kotoran-kotoran ghil yang ada di dalam hatinya. Karena manusia ini makhluk yang sempurna. Kesempurnaan manusia, sempurna dalam tanda kutip ya. Kesempurnaan manusia itu karena di dalam dirinya ada kejahatan dan juga ada kebaikan. Kalau diumpamakan ada malaikat sekaligus ada iblis di dalam diri manusia. Malaikat yang dimaksud ialah ilham yang takwa, ilham kebaikan. Sedangkan iblisnya adalah ilham fujur, ya, naluri yang selalu ingin melakukan kemaksiatan, ingin menjadi orang yang lebih dibandingkan yang lain, naluri yang selalu hasad dengki kepada orang lain, selalu ingin melihat orang lain mendapatkan kecelakaan, mendapatkan keburukan, dan seterusnya. Ini terdapat di dalam jiwa setiap manusia. Maka di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang paling agung bagi ahli surga ialah ketika Allah mencabut ghil, perasaan buruk di dalam dada mereka. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar. Wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Al-ayat. Jadi di antara nikmat yang Allah anugerahkan kepada ahli surga adalah ketika mereka masuk surga, perasaan-perasaan buruk, ya, kejelekan-kejelekan yang ada dalam hati mereka dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. So, dalam hal ini kita harus sadar, aware, ya, bahwa di dalam diri kita ada potensi-potensi konflik. Ya, mengenal pasti potensi-potensi tersebut untuk kemudian kita dapat mengantisipasi. Karena kalau diumpamakan istilah dalam ilmu kedokteran preventif better than cure, ya. Mencegah lebih baik daripada mengatasi. Baik, masuk ke poin yang kedua. Fokus yang kedua ialah bagaimana cara mengatasi konflik tersebut sehingga menciptakan keharmonian. Di antara perkara-perkara yang ditawarkan oleh Islam dalam rangka melerai konflik ialah beberapa akhlakul karimah. Antaranya menghindari hal-hal yang menjadi potensi konflik. Misalnya ketika ada provokasi dari orang lain, ada hal-hal yang menyebabkan muncul perasaan-perasaan yang tidak baik dalam diri kita, segera dihindari. Hal ini dapat kita jumpai dalam surah Al-Furqan ketika Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang ibadur Rahman, hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih, hamba-hamba Allah yang terpilih. Allah taala berfirman, "Wa ibadur Rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama." Hamba-hamba Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih adalah mereka yang berjalan di muka bumi dengan merendah diri, hauna, dengan penuh sopan santun, dengan penuh tawadhu. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ketika orang-orang bodoh memprovokasi mereka, mengucapkan kata-kata yang membuat mereka marah, menyinggung perasaan, mereka tidak melayani. Mereka tak layan. Qalu salama. Sebaliknya mereka katakan assalamualaikum. Ya. Yang ditawarkan, respon yang dia berikan adalah kedamaian. Ya. Jadi tidak direspon dengan negatif juga. Kemudian
Yang kedua ialah berusaha untuk mengalah. Mengalah ini maksudnya ialah meskipun dia mampu untuk merespon dengan provokasi yang sama atau merespon dengan dengan kualiti yang sama dengan provokasi tersebut, kejelekan yang sama dengan provokasi tersebut, tapi dia lebih memilih untuk mengalah. Dan ini adalah akhlak karimah, akhlakul karimah yang luar biasa, yang oleh baginda Nabi SAW dijanjikan rumah di surga. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam Sunan Abu Dawud, Kitabul Adab. Baginda Nabi SAW bersabda, "Ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mirah wa in kana muhiqqa." Aku menjamin rumah di dalam surga bagi sesiapa yang mau meninggalkan pertengkaran meskipun dia berada di pihak yang benar. Jadi dia lebih memilih untuk tetap tercipta suasana yang kondusif, suasana yang aman, damai. Lebih baik dia mengalah berbanding kalau dia mempertahankan egonya. Hal ini pernah dicontohkan oleh cucu Nabi SAW, yaitu Hasan bin Ali bin Abi Thalib, ketika dia memilih untuk meletakkan jawatan kekhalifahan, ya, yang sebenarnya dia wariskan dari ayahandanya, dari Ali bin Abi Thalib, dan dia serahkan kekhalifahan kepada musuh politiknya, lawan politiknya, dan juga lawan politik ayahnya, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan, karena semata-mata ingin umat Islam berdamai. Dan kemudian dengan jiwa yang besar, Hasan bin Ali menyerahkan kekuasaan kekhalifahan kepada Muawiyah, sehingga pada tahun itu umat Islam kembali berdamai. Yang sebelumnya telah bertahun-tahun terjadi peperangan di antara dua umat Islam, dua kelompok umat Islam, yaitu kelompok Khalifah Ali bin Abi Thalib dan kelompok Muawiyah bin Abu Sufyan. Ini sebuah tauladan yang luar biasa dari cucu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di antara akhlak, ya, dalam rangka untuk mencegah konflik ini ialah ketika kita membenci, ketika kita marah kepada seseorang, karena sebagai manusia pasti ada perasaan itu. Sudah terlewat masanya. Oke, 1 minute, ya, 1 minute. Masanya sangat singkat sekali. Jadi ketika marah, ketika membenci, ya, lakukanlah dengan kadar yang sederhana. Seperti sabda Nabi SAW, "Ahbib habibaka haunan ma, asa ayyakuna baghidaka yawman ma, wa abghid baghidaka yawman ma, asa ayyakuna habibaka yawman ma." Artinya, cintailah orang yang kamu cintai sederhana saja. Mungkin suatu saat dia akan menjadi orang yang kamu benci. Sebaliknya, bencilah orang yang kamu benci sederhana saja. Sebab suatu saat mungkin dia akan menjadi orang yang kamu cintai. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.